Halo, shalom, selamat pagi anak-anak Miss. Nah, bagaimana keadaan kalian selama di rumah? Miss tetap terus percaya dan berharap bahwa setiap kita sehat, kuat, dan semangat untuk bisa kembali memulai aktivitas kita di hari ini. Nah, hari ini kita akan kembali belajar dari materi pelajaran agama Kristen kita dari buku paket halaman 28 sampai 29 tentang manfaat ibadah. Nah, sebelum kita lanjut ke materi kita, mari kita sama-sama lihat di halaman yang ke-28, kita bisa melihat bahwa ada gambar jam matahari atau sundial. Nah, jam matahari ini dipakai oleh manusia-manusia di zaman yang lalu, di zaman lampau, untuk mengetahui waktu di saat itu gitu. Jadi misalnya jam 1, kalau kita sekarang jam 1, nanti bisa ditunjukkan dari jam itu, tapi tidak melalui angka. Nah, jadi untuk anak-anak Miss, kenapa bisa Tuhan menciptakan waktu, Miss? Nah, Tuhan menciptakan waktu agar manusia mengetahui bahwa kasih Tuhan nyata untuk manusia di setiap waktu. Dan di setiap waktu kita, Tuhan senantiasa selalu ada bersama-sama dengan kita. Jadi, bukan hanya waktu. Setiap apapun yang ada di dalam dunia ini Tuhan ciptakan untuk menunjukkan betapa Tuhan sangat mengasihi manusia, termasuk hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Tuhan bahkan memberikan hikmat kepada manusia agar kehidupan manusia dari hari ke hari bisa jadi jauh lebih baik. Nah, begitu juga dengan ibadah. Tuhan menyatakan dirinya melalui ibadah. Tuhan memperkenankan setiap anak-anak Tuhan untuk bisa lebih mengenal Tuhan melalui ibadah. Jadi, salah satu tujuan ibadah adalah agar kita bisa mengenal Sang Pencipta. Miss, apa saja sih yang ada di dalam ibadah? Makanya kita bisa mengenal Sang Pencipta. Nah, di dalam ibadah, seperti yang kita ketahui kemarin, bahwa di dalam ibadah, di dalam perjanjian lama, seperti yang kita alami sekarang ini, ada pembacaan firman Tuhan. Melalui pembacaan firman Tuhan, kita bisa semakin mengenal Tuhan. Oh, ternyata Tuhan itu tidak menyukai dosa. Oke, kita bisa tahu dari hukum Taurat atau melalui ayat-ayat Alkitab yang lainnya. Oh, ternyata Tuhan itu adalah kasih, maka kita anak-anaknya juga harus bisa saling mengasihi. Nah, kita juga bisa mengetahuinya melalui ayat Alkitab. Nah, melalui puji-pujian juga kita bisa mengenal Tuhan. Salah satu contohnya adalah Yesus pokok dan kitalah caranya yang tadi kita telah pelajari. Jadi di dalam Alkitab juga ada tertulis ayat tersebut. Nah, beberapa puji-pujian atau lagu-lagu berisi tentang firman Tuhan. Jadi kebanyakan lagu isinya seperti itu, firman Tuhan di dalamnya, walaupun tidak semua. Ada beberapa lagu yang memang hanya tujuannya untuk memuji Tuhan saja dan diciptakan oleh manusia itu sendiri. Tidak dari ayat Alkitab, tapi biasanya berdasarkan ayat Alkitab. Nah, oke, sampai di situ dulu pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.